Masih bersama kami di Presisi Pagi. Gempa berkekuatan magnitudo 4,2 melanda Kabupaten Bandung Rabu 1 April 2024. Berdasarkan informasi dari BMKG dengan kedalaman 4 km. Gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan selama 2-3 detik di Kabupaten Bandung. Lokasi terdampak gempa meliputi Desa Pangalengan, Sukamanah, Margamukti, Pulau Sari, Wanasari di Kecamatan Panggalingan, Desa Trumajaya di Kecamatan Kertasari, Desa Banjaran Wetan di Kecamatan Banjaran. Menurut hasil laporan Pusdalops BNPB, sebanyak 3 keluarga terdampak. Untuk kerugian material, sebanyak 3 unit rumah terdampak, 2 unit masjid terdampak, 3 unit sekolah terdampak, dan 1 unit puskesmas terdampak. Untuk upaya penanganan pasca kejadian gempa, BPBD Kabupaten Bandung terus monitor dan mendata wilayah yang terdampak gempa. BNPB mengimbau kepada warga untuk selalu waspada apabila terjadi gempa susulan dan menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa sebelumnya. Pasca erupsi Gunung Ruang, personil Polres Kepulauan Sitaro melakukan evakuasi warga yang terdampak erupsi. Pasca erupsi dan status Gunung Ruang yang kembali dinaikkan ke level 4 atau awas, penutupan kegiatan operasional Bandara Internasional Samratulangi di Kota Manado, Sulawesi Utara diperpanjang hingga pukul 18 WITA hari Kamis 2 Mei 2024. Humas Bandara Samratulangi Manado, Yanti Pramono, mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang dan Notam A1170-24, Nota MR A1160-24 demi menjaga aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Penutupan sementara Bandara Samratulangi dilakukan sejak Selasa 30 April 2024 akibat Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro meletus pada Selasa dini hari, menyebabkan bandara terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Ruang. Sebelumnya 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan landasan Bandara Internasional Samratulangi pada Rabu kemarin. Selain landasan pesawat, pembersihan juga dilakukan di taxiway, apron, dan fasilitas lainnya di bandara.
Dampak dari operasional ditutup ini ada 65 pesawat dan 7.039 penumpang tiba dan berangkat yang terdampak di Bandara Samratulangi. Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Ruang masih berada pada level 4 atau awas. Status tanggap darurat Gunung Ruang telah diperpanjang selama 14 hari oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mulai 30 April hingga 14 Mei 2024. Polres Kota Waringin Barat, jajaran Polda Kalteng mulai akhir bulan Februari 2024 sampai bulan April 2024 menangani 7 perkara pencurian massal tandan buah segar atau TPS kelapa sawit dengan 24 tersangka yang berada di area 4 perusahaan pada 2 kecamatan yakni Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Pangalengan Banteng, Kota Waringin Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Kobar AKBP Yusufandi Usman mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto saat konferensi pers di Aula Satya Mapolres setempat. Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya berhasil mengamankan 19 terduga pelaku, sementara 5 orang masih DPO. Lebih lanjut, Kapolres menerangkan bahwa sebagian besar terduga pelaku merupakan residivis pencurian buah kelapa sawit yang sudah berulang kali melakukan aksinya. Ada 2 orang terduga pelaku yang diamankan positif narkoba dan sudah kami lakukan pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut terkait narkotika. Pihaknya juga sudah mengamankan barang bukti terkait tindak pidana tersebut, yakni berupa buah kelapa sawit, tojok, egrek, kendaraan bermotor roda 4, dan nota penjualan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terduga pelaku dikenakan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Bermula dari laporan warga, personel Polres Karimun Polda Kepulauan Riau bergerak cepat mendatangi TKP penemuan bayi perempuan di Kelurahan Baran Timur, Meral, Karimun. Peristiwa penemuan bayi perempuan ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang bernama Abu Bakarudin bangun tidur hendak membuang air kecil. Saat itulah Abu Bakar mendengar ada suara bayi di luar rumah yang tergeletak di depan pintu rumah. Selanjutnya Abu Bakar memanggil tetangga dan bersama-sama melihat bayi yang berada di depan pintu rumahnya tersebut. Adapun bayi berjenis kelamin perempuan ini masih beralaskan selai handuk tanpa menggunakan pakaian. Warga kemudian melaporkan kejadian penemuan bayi tersebut ke pelayanan Polres Karimun dan Polsek Meral. Mendapat laporan tersebut, dengan cepat personel Polres Karimun segera mendatangi TKP. Setelah penanganan, selanjutnya bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar kondisi bayi tetap stabil dan segera mendapatkan penanganan medis yang baik serta mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dari tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kompol Jajang Mulyaman menjadi ayah bagi ratusan anak yatim dan penyandang disabilitas di kota Cilegon, Banten. Kasubag Bingadik SPN Polda Banten ini rutin memberikan bantuan dan mengunjungi anak asuhnya. Berikut kisahnya. Ini kursi kayak ayah. Iya, bahagianya. Didoakan sama ayah semuanya ya. Alhamdulillah. Kata ayah, kalau ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, harus apa? Rajin? Ngaji. Rajin apa lagi? Sholatnya. Ada semangat aja ya. Ya, ayah sayang sama ayah. Sayang sama dede semuanya. Dedenya tetap semangat ya. Ayah hanya mendoakan dede. Nah, dedenya ingat, tapi yang baik ya. Yang rajin sholatnya ya. Ini perjalanan hidup saya sangat bahagia. Setiap hari saya selalu menjumpai anak-anak yatim, mengunjungi anak-anak yatim, baik yang ada di pelosok, ada yang di desa, ada yang di kota. Kami datang melangkah demi mengejar ridho Allah.
dan saya bisa memeluk anak-anak yatim, bisa mencium dan dicium sama anak-anak yatim. Ini adalah suatu keberkahan saya, suatu kebahagiaan saya. Saling. Ya. Ya. Seiring dengan tuntutan masyarakat dan aktivitas sosial yang semakin dinamis, Polres Bontang melaunching program sistem emergency alarm untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat. Sistem emergency alarm Bontang presisi merupakan terobosan baru dengan metode sederhana dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang merupakan solusi yang cepat dan efektif dalam menanggapi situasi darurat seperti terjadinya kriminalitas, gangguan keamanan, hingga bencana alam. Perangkat ini nantinya akan terintegrasi dengan Bontang Call Center yang berada di Mako Polres Bontang. Dengan secara spontan, real time dari call center, kemudian data akan diolah oleh sistem, sehingga informasi gangguan keamanan yang terjadi dapat segera diterima oleh personil Polri maupun instansi yang terintegrasi dengan sistem, untuk kemudian dapat dilakukan tindakan yang lebih cepat. Beberapa manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dengan penerapan inovasi aplikasi sistem ini antara lain, yang pertama, dengan jarak yang tidak terbatas, jangkauan yang sangat luas, sehingga dimanapun kita berada pasti dapat memonitor dan menerima informasi selama masih berada dalam jangkauan internet. Kemudian yang kedua, portable, dengan ukuran yang kecil dan ringan, dapat dengan mudah dibawa kemana saja, sehingga sudah dilengkapi dengan power supply mandiri. Kemudian yang ketiga, dengan respon waktu yang sangat cepat, hanya memerlukan waktu 2 hingga 3 detik, sehingga personil atau petugas yang di lapangan dapat dengan cepat mengeliminir ancaman. Kemudian yang terakhir, dilengkapi dengan kamera untuk memonitor situasi di lokasi, dan juga dilengkapi dengan GPS, sehingga dapat dengan langsung mengetahui titik lokasi kejadian. Sistem aplikasi ini merupakan inovasi dari Polres Bontang, sehingga dapat mendukung program Smart City yang diterapkan di wilayah Kota Bontang. Sehingga dengan aplikasi ini dapat dimungkinkan untuk ditempatkan di beberapa tempat lokasi yang rawan gangguan keamanan, seperti fasilitas umum, di mal, di bank-bank, maupun di pasar, di tempat-tempat keramaian lainnya. Program ini juga diharapkan dapat membuat warga Kota Bontang merasakan aman dan nyaman, terutama pada saat beraktivitas di keseharian. Sistem aplikasi ini selain mendukung program Smart City di wilayah Kota Bontang, juga program ini mendukung IKN dalam menerapkan teknologi digital maupun green environment dalam memberikan pelayanan, pelindungan, serta pengayoman kepada masyarakat, sehingga Polres Bontang dapat meningkatkan kinerja dalam hal memelihara Kamtibmas di wilayah Kota Bontang. Semoga inovasi ini lebih dapat memberikan manfaat yang sangat besar dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah Kota Bontang.
Untuk meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap pentingnya berlalu lintas dengan aman dan tertib sejak usia dini dan menciptakan generasi yang peduli keselamatan berkendara, serta pengenalan tentang tugas kepolisian, Satlantas Polres Tarakan menerima kunjungan siswa TK Handayani Tarakan di Mako Polres Tarakan dengan tema Polisi Sahabat Anak. Kunjungan siswa TK Handayani Tarakan di Mako Polres Tarakan diterima oleh Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Nanda Gustiana, dalam giat Polisi Sahabat Anak. Satlantas Polres Tarakan mengajak anak-anak TK Handayani bermain sambil memberikan edukasi pendidikan berlalu lintas kepada anak-anak dan orang tua, termasuk juga pada guru di TK yang turut mendampingi. Selain itu juga disampaikan materi tentang rambu-rambu lalu lintas dan pengenalan satuan fungsi yang ada di lingkungan kepolisian, khususnya di Polres Tarakan. Dengan mengajak anak-anak mengunjungi beberapa fasilitas pelayanan yang ada di lingkungan Polres Tarakan. Selain menjelaskan tentang rambu lalu lintas, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan juga menerangkan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dengan mengenal polisi lebih dekat, diharapkan sosok polisi di mata anak-anak usia dini dikenal baik dan dapat menghilangkan ketakutan dan menjadikan polisi sebagai sahabat anak. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.